Hingga akhir Februari 2025, anggaran pendapatan dan belanja negara tercatat defisit 31,2 triliun rupiah atau 0,13% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit ini masih sesuai dengan target APBN yang dirancang sebesar 2,53% PDB. Defisit pada awal tahun kali ini menjadi yang pertama dalam 4 tahun terakhir. Defisit ini berbanding terbalik dengan 3 tahun sebelumnya yang masih mencatat surplus, yang mencerminkan ketergantungan Indonesia pada harga komoditas. Hal ini terjadi setelah lonjakan harga akibat perang Rusia-Ukraina sejak 2022, serta komoditas yang mulai mengalami normalisasi sejak 2023. Secara rinci, tercatat pendapatan negara hingga Februari mencapai 316,9 triliun. Belanja negara dalam 2 bulan pertama 2025 telah mencapai 348,1 triliun rupiah atau 9,6% dari target APBN. Sebagian besar anggaran digunakan untuk pemerintah pusat yakni sebesar 211,5 triliun rupiah, sementara transfer ke daerah mencapai 136,6 triliun rupiah. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi pendapatan pajak ada di 187,8 triliun. Setoran pajak ini justru mengalami kontraksi sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 269 triliun. Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis pada 2025 melonjak menjadi 171 triliun rupiah. Anggaran ini membengkak dibandingkan usulan awal sebesar 71 triliun. Peningkatan ini dipicu penambahan target penerima manfaat yang melonjak drastis. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan peningkatan target penerima manfaat program MBG pada 2025 hingga mencapai 82,9 juta orang. Untuk itu, pemerintah mengantisipasi kebutuhan alokasi anggaran sebesar 171 triliun rupiah yang akan disiapkan. Hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran MBG telah mencapai 710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Adapun rinciannya yakni siswa SDMI terbanyak di 912.000 orang, disusul siswa SMP MTS 578.000 orang, dan siswa SMA SMK 424.000 orang. Penerima lain meliputi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan santri. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berfungsi sebagai dapur umum. Jumlah ini akan terus ditingkatkan agar dapat menjangkau 82,9 juta target penerima di seluruh Indonesia. Harga minyak mentah dunia terus terkoreksi pada Februari 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar $74,29 AS per barel. Angka ini turun $2,52 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ICP seiring dengan pergerakan harga minyak global yang tertekan akibat kekhawatiran pasar terhadap permintaan energi dunia. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan signifikan pada Februari 2025. Dated Brent turun $4,08 ke level $75,16 per barel. Sementara, WTI NYMEX melemah $3,81 menjadi $71,21 per barel. Adapun basket OPEC juga terkoreksi $2,56 ke level $76,89 per barel. Sementara rata-rata ICP minyak mentah Indonesia mengalami penurunan sebesar $2,52 per barel menjadi $74,29 per barel. PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM Krisnawan Anditya menjelaskan, penurunan harga minyak dipengaruhi rencana penetapan tarif Amerika Serikat terhadap impor dari Kanada dan Meksiko.
serta potensi tarif hingga 25% untuk produk dari Uni Eropa. Di sisi lain, pasar juga menanggapi signal merendahnya risiko geopolitik di Eropa Timur, pasca kemungkinan perdamaian Rusia dan Ukraina, serta potensi pengurangan sanksi terhadap Rusia. Senada dengan faktor global, kawasan Asia Pasifik juga menghadapi tantangan ekonomi. Terlihat dari indeks PMI Cina yang hanya mencapai 51 poin atau lebih rendah dari ekspektasi pasar. Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri resmi menutup pabrik pengemasan minyak goreng Minyak Kita yang terbukti mengurangi volume isi kemasan dari yang seharusnya. Pabrik yang disebut milik PT Arta Eka Global Asia atau AEGA berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin inspeksi ke pabrik PT AEGA di Karawang Sentra Bizhub. Ditemukan botol minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter, namun setelah diukur isinya hanya 800 ml saja. Pengungkapan kasus ini berawal dari temuan minyak kita berisi 800 ml yang ditemukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Depok. Kemendak segera melakukan investigasi dan menemukan PT AEGA telah memindahkan operasinya ke Karawang. Tim investigasi Kemendak yang berhasil melacak perpindahan pabrik ke Karawang dan melakukan penyegelan. Dalam operasi ini disita 140 karton minyak kita dengan isi kurang dari 1 liter, serta 32.284 botol kosong berukuran 800 ml yang disiapkan untuk produksi. Budi menegaskan pabrik ini sudah tidak boleh beroperasi lagi. Sebelumnya, PT AEGA juga menjual lisensi produksi minyak kita ke 2 pabrik di Rajek dan Pasar Kemis, Tangerang. Namun setelah diselidiki, kedua pabrik itu juga terbukti melanggar aturan dan mengurangi volume minyak kita hingga 750 ml per botol. Kedua pabrik di Tangerang kini sudah tidak beroperasi setelah ditangani Polda Banten. Dengan penindakan ini, pemerintah berharap minyak kita yang beredar di pasar sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan. Defisit anggaran Amerika Serikat terus membesar dalam 5 bulan pertama tahun fiskal 2025. Defisit mencapai 1,15 triliun dolar AS atau setara 18,9 kuadriliun rupiah. Angka ini naik 38% dari periode yang sama tahun lalu dan menjadi rekor baru bagi negeri Paman Sam. Secara rinci, pada Februari saja, defisit tercatat sebesar 307 miliar dolar AS atau sekitar 5 triliun rupiah. Ini naik 3,7% secara tahunan. Sementara itu, total utang nasional AS kini mencapai 36,2 triliun dolar AS atau sekitar 5.954 triliun. Beban bunga utang tercatat sebesar 396 miliar dolar atau sekitar 6,5 triliun rupiah. Dengan beban bunga khusus di Februari mencapai 74 miliar dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Peningkatan defisit ini dipicu besarnya pengeluaran untuk bunga utang, jaminan sosial, dan kesehatan. Meski pemerintahan Donald Trump telah membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk, hingga kini belum ada dampak nyata dari langkah tersebut. Pada saat yang sama, Trump berniat memperpanjang undang-undang pemotongan pajak yang diperkenalkannya pada periode pertama. Namun, sejumlah analis memperingatkan langkah ini beresiko menambah defisit sebesar 3,3 triliun dolar dalam 1 dekade ke depan. Ray Dalio, pendiri Bridgewater yang juga menjadi penasehat di Badan Pelaksana Investasi Daya Aguna Nusantara Indonesia atau Danantara, memperingatkan bahwa ketidakseimbangan permintaan dan penawaran utang AS dapat memicu guncangan ekonomi global. Dalio mengatakan AS harus menjual utang yang semakin sulit untuk diterima pasar internasional.